Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Latifah Hanum Harahap, Prodi Sejarah, NPM 21060016. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang materi pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan. Dalam suatu peperangan, awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Menurut J.R. David 1976, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Dick and Cray 1985 berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set atau materi untuk prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa peserta latih. Merujuk dari beberapa pendapat di atas, strategi pembelajaran dapat dimaknai secara luas dan sempit. Secara sempit, strategi mempunyai kesamaan dengan metode, yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan secara strategi dapat diartikan adalah sebagai suatu cara menetapkan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pembelajaran tujuan pembelajaran termasuk perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Kita lanjut. Sementara itu, Kem atau Winasanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisiensi. Selanjutnya, dengan cara pemikiran J.R. David Winasanjaya 2008 menyebutkan bahwa strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, yang artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran sifatnya konseptual. Untuk mengimplementasikan digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi adalah a plan of action achieving something, sedangkan metode adalah a way achieving something atau Winasanjaya 2008. Dari pengertian di atas, strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan atau rangkaian yang termasuk juga di dalamnya metode atau pemanfaatan sumber kekuatan pembelajaran. Ini berarti bahwa dalam suatu penyusunan strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada suatu tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah atau semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian pembelajaran tujuan. Namun sebelumnya, perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Yang ketiga, yaitu C. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan pendidik atau seorang guru untuk mengoptimalkan proses atau potensi peserta didik
agar siswa terlibat lebih aktif untuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur 1991 terdapat empat strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana diharapkan sebagai tuntunan dan perubahan zaman. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu menetapkan norma-norma, batas minimal keberhasilan atau kriteria, serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Secara umum, istilah model dapat dikerangka sebagai konseptual yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai suatu barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya. Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar merupakan kegiatan yang bertujuan yang tersusun dalam sistematis, maka pengertian di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran adalah kerangka dasar pembelajaran yang dapat disusun dan dapat diisi oleh beragam muatan pembelajaran sehingga karakter dasarnya sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. B. Model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sehingga landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. Di sini ada yaitu pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris yang memiliki beberapa arti, yaitu pendekatan pembelajaran dapat dimaknai menjadi dua pengertian, yaitu pendekatan pembelajaran sebagai tetap atau dokumen tetap dan pendekatan pembelajaran sebagai bahan kajian yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode adalah suatu strategi yang digunakan seperangkat pengajaran tertentu. Dalam pengertian metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Terdapat metode pembelajaran yang digunakan mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium dan lain-lain. Yang keempat yaitu model pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik atau gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima yaitu taktik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang untuk melaksanakan suatu metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Strategi pembelajaran sangat dibutuhkan oleh setiap guru karena terdapat kegiatan-kegiatan yang digunakan dimanfaatkan serta tersusun dalam mencapai tujuan. Tiap proses belajar memiliki strategi pembelajaran tertentu. Gunanya adalah agar peserta didik belajar dapat mengikuti suatu proses belajar, demikian pula sehingga mampu mencapai
belajar yang maksimum. Seorang guru bisa menggunakan berbagai bentuk strategi yang digunakan agar siswa tidak merasa bosan dan pada saat belajar mengajar berlangsung di kelas dan terasa lebih hidup dan menyenangkan. Cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.